Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wanda Hamidah, NIM 24016162 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan melakukan observasi di Pondok Pesantren Ja'fariyah Hutaibus, Kelurahan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di mana saya akan melakukan observasi di tingkat madrasah sanawiyah atau setingkat dengan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wanda Hamidah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 24016162. Tujuan saya di sini adalah untuk mewawancarai salah satu guru yang berada di Pondok Pesantren Ja'fariyah tingkat MTS atau Sanawiyah atau setingkat dengan SMP. Dan saya sudah bersama dengan salah satu guru yang berada di Pondok Pesantren Ja'fariyah, yaitu silakan perkenalkan Ibu dulu. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Muslimah Lubis. Saya guru bidang studi bahasa Arab di tingkat sanawiyah dan aliyah di sini. Kebetulan di sini ada tingkat sanawiyah, aliyah dan SMK terpadu Islam. Oke, langsung saja ya Ibu, kita ke pertanyaan wawancaranya. Saya akan mewawancarai mengenai pendidikan sebagai suatu sistem di mana komponennya ada tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, materi pembelajaran, metode, media, dan alat pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama, menurut Ibu, apa tujuan utama pendidikan yang ingin dicapai di sekolah ini? Tujuan utama yang ingin dicapai di sekolah ini yang pertama adalah mengenai agama. Karena secara sekolah ini adalah pondok pesantren ya, tetapi pondok pesantren dengan Islam terpadu. Jadi kami berharap nanti murid-murid ini kalau sudah tamat dari sini bisa menjadi generasi yang bisa mencerdaskan bangsa, bisa menjadi insan yang berakhlakul karimah dan tentunya sukses seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kesesuaian antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pembelajaran yang diterapkan di kelas di sekolah ini? Menurut saya sesuai karena apapun yang diterapkan di sekolah ini itu menurut apa yang telah diterapkan di pusat. Apa yang mereka buat itulah yang kami terapkan di sini, mulai dari program semester, program tahunan, dan program-program lainnya juga. Nah, apakah tujuan pembelajaran sudah disosialisasikan dengan jelas kepada peserta didik dan bagaimana bentuk penyampaiannya? Sudah, tujuannya itu adalah ya seperti itu kan, karena di sini kan ada pelajaran umum, ada pelajaran pesantren juga. Jadi semuanya sudah diajarkan insya Allah. Dan apa tadi? Bagaimana cara penyampaiannya di dalam kelas? Misalnya sebelum memulai pembelajaran ada menyampaikan tujuan pembelajarannya gitu. Iya, tentunya sebelum belajar kita itu menyampaikan tujuan belajar, mulai dari berdoa seperti itu kan. Kemudian ada yang briefing, contohnya di jurusan bahasa Inggris sekarang mereka bikin yel-yel gitu kan. Kayak kami juga bahasa Arab juga seperti itu, biar semangat, biar jangan ada yang tidur gitu. Kemudian belajar seperti biasanya. Oke, mengenai pendidik, bagaimana peran guru dalam sistem pendidikan di sekolah ini? Dalam pendidikan. Ya, mendidik lah, mendidik. Kalau di sekolah ini tentunya guru itu adalah sebagai orang tuanya murid. Kalau di rumah kan ada orang tua, kalau di sekolah ada guru. Jadi kami ini guru sekaligus ibu ataupun bapak mereka di sekolah ini yang menjadi peran itulah, menjadi perannya. Bagaimana sekolah mendukung pengembangan profesional guru, misalnya melalui pelatihan atau workshop? Kalau workshop memang kami tidak pernah, kalau guru ya. Tapi kadang-kadang kami mengadakan rapat. Nanti di dalam rapat itu ada itu kami bikin tujuan-tujuan tertentu. Contohnya guru harus seperti ini, mengajarkan yang seperti ini, tidak boleh yang seperti ini. Jadi ada aturan-aturan tertentu. Jadi bukan workshop ya, karena di sini seperti rapat. Kami mengadakan rapat sekali sebulan. Apakah guru diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam proses pembelajaran? Dapatkah Ibu memberikan contohnya? Iya, karena di dalam rapat kadang-kadang kita itu dimintai unek-unek gitu kan, dikasih tahu kan. Nanti kalau unek-uneknya bagus ya diterapkan. Contohnya ada pernah waktu itu kan agar siswa ini bersopan santun, bagaimana dibikin hukumannya? Apakah kita terapkan seperti di pesantren gitu dengan ikobah gitu? Pernah, tapi belum lagi terrealisasi memang. Gitulah contohnya. Oke, selanjutnya mengenai peserta didik. Bagaimana karakteristik peserta didik di sekolah ini memengaruhi proses pembelajaran? Kalau karakteristiknya di sekolah ini, karakter lah itu ya, sopan santunnya. Taulah kita kalau di tingkat sanawiyah masih anak-anak kan, jadi kadang-kadang mereka itu belum paham mana dia yang dibilang sopan, mana yang tidak sopan. Jadi kayak kelas 7 baru tamat SD, masih banyak itu yang belum paham gitu kan. Tapi kalau udah kelas 8, kelas 9 alhamdulillah udah bersopan. Kelas aliyah pun udah bersopan dan mempengaruhi juga dalam pembelajaran. Karena kalau kita sopan sama guru, otomatis dapat juga itu pelajarannya. Apakah perbedaan kemampuan dan latar belakang dari peserta didik itu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembelajaran? Iya,
Pasti, contohnya latar belakangnya siswa ini lebih condong ke pondok pesantren, kitab kuning, bahasa Arab, agama gitu kan. Jadi itu lebih apa namanya, lebih dibuat dia ekskulnya ke arah agama. Kalau dia lebih ke umum, lebih pandai dia matematika, bahasa Inggris gitu kan, cerdas cermat. Jadi dia itu lebih condongnya ke situ. Jadi sangat berpengaruh latar belakang siswa ini. Jangan misalnya dia pandainya matematika, kita paksa dia bahasa Arab, nggak bisa gitu. Bagaimana upaya guru dalam memotivasi peserta didik agar aktif dalam kegiatan belajar? Pastinya yang pertama dengan nasihat. Dinasehati, pastinya kami di sini sering menasehati siswa. Kadang-kadang dengan motivasi, dengan cerita-cerita tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh ilmuwan gitu. Jadi kalau nggak bisa lagi memang baru dihukum kalau memang udah keterlaluan. Tapi kalau upaya kami memang selalu dengan menasehati mereka agar mereka itu menjadi insan yang lebih baik. Selanjutnya mengenai materi pembelajaran. Bagaimana pemilihan materi pembelajaran dilakukan di sekolah ini? Apakah sesuai dengan kurikulum atau bagaimana? Iya sesuai, karena tadi kan seperti di awal apa yang mereka berikan di pusat itu kami terapkan di sekolah, jadi sesuai itu sama kurikulum. Apakah materi yang diajarkan sudah relevan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik di sekolah ini? Sudah menurut saya. Apakah guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan materi pembelajaran sendiri? Memilih materi bebas, karena kadang-kadang di sini kan nggak ada buku paket. Iya ya, di sini nggak ada buku paket. Karena kita kan swasta gitu. Kalau yang ada buku paket itu kan dari pemerintah. Nah, jadi kami guru-guru ini ada buku paket tersendiri. Jadi kalau misalnya di kelas 8 lah contohnya ada 6 kelas. Kalau misalnya guru bahasa Arabnya 2 dalam kelas 8 itu bisa jadi berbeda contoh 81, 82, 83 Buya bahasa Arab, 84, 85, 86 Umi bahasa Arab. Bisa jadi berbeda materinya. Padahal sama-sama kelas 8 kan karena mereka punya buku tersendiri. Jadi itulah tadi bisa bebas gitu, bebas memilih. Tapi sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di dalam sekolah. Iya, sesuai. Selanjutnya mengenai metode, media, dan alat pendidikan. Metode pembelajaran apa saja yang paling sering Ibu gunakan di kelas? Metode pembelajaran ya menerangkan ya. Kalau dibuat metode pembelajaran K13, kayak saya dulu waktu aliyah, nggak bisa karena nggak ada buku paket. Tadi kan kalau K13 itu murid yang menerangkan, murid yang menjelaskan, kemudian diluruskan oleh guru. Di sini nggak bisa karena nggak ada buku paketnya. Jadi akhirnya ya saya memakai metode kurikulum 2006, yang dimana mati-matian ya memang guru menjelaskan. Ketika ada nanti yang bertanya ataupun ingin memberikan tangkapan gitu baru diberikan kepada siswa, kadang-kadang disuruh menghafal gitu ya. Jadi kayak gitulah tadi metode KNK 2006. Untuk sekolah ini sendiri apakah sudah menerapkan kurikulum merdeka seperti peraturan pemerintah sekarang menerapkan kurikulum 13 kurikulum merdeka? Kalau kurikulum merdeka itu sendiri masih diterapkan di kelas 7 sanawiyah dan kelas 10 aliyah. Lainnya itu masih di kurikulum 2013. Di rapot itu masih memakai RDM kan. Kalau kelas 7 itu ada namanya Susmit dia. Kelas 7 dan kelas 10 aliyah. Kalau di kelas 8 sampai kelas 9 sanawiyah, kemudian kelas 11 sampai kelas 12 aliyah itu masih enggak Susmit dia, berbeda lah dia. Ada dia nilai bobot, nilai pengetahuan sama keterampilan. Mengenai media dan alat pendidikan ini, media dan alat pendidikan apa saja yang tersedia dan sering digunakan dalam proses pembelajaran? Kalau alat pendidikan yang tersedia ya di sini seperti InFocus gitu kan, laptop, kemudian ada smartphone. Kalau untuk guru ya, kalau yang fasilitas di sekolah ini memang nggak ada smartphone, tapi kayak TV, smart TV ada yang baru dikasih pemerintah kan. Tapi kalau smart TV itu karena baru dikasih kan, belum lagi banyak yang memakai gitu. Tapi yang sering digunakan di sini ya media-media pembelajaran, kadang-kadang kayak bahasa Indonesia, murid-murid itu disuruh menggambar, media gambar gitu. Kadang-kadang ada yang media menonton gitu. Tapi kalau menonton itu nggak sering sih digunakan. Lebih ke buku paket. Apakah penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik? Pasti dapat, apalagi kan sekarang zamannya teknologi. Mereka pun pasti lebih paham itu dengan teknologi. Contohnya dengan metode menonton, diterangkan dengan InFocus, pasti lebih bagus sih. Tapi di sini memang belum lagi dibikin seperti itu. Selanjutnya mengenai lingkungan pendidikan di sekolah ini, bagaimana kondisi lingkungan sekolah dalam mendukung proses pembelajaran? Kondisinya, contohnya, ya kayak gitulah, kayak gini kan. Kalau ada gurunya, kondusif semuanya pasti. Dan kalau kondusif ruangannya ya pasti bagus lah belajarnya. Itulah menurut saya. Sejauh mana hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat memengaruhi keberhasilan pendidikan peserta didik? Pasti jauh lah.
Contohnya kalau orang tuanya baik, menyuruhnya belajar di rumah gitu kan. Kemudian dia pun patuh terhadap guru, pasti dia akan sukses. Tapi kalau dia nggak mau mendengarkan orang tuanya, lebih dia suka main-main, nggak mau belajar, ya kayak mana mau sukses gitu kan. Tapi memang kadang anak-anak ini banyaknya itu yang pengen belajar, tetapi dari keluarga sendiri banyak yang broken home, banyak yang bercerai, akhirnya nggak ada yang mendukung dari keluarga kan. Nah itu pun memang berpengaruh juga itu, jadinya dia nggak bisa, dia apa, nggak semangat jadi belajar, akhirnya ya kayak gitulah. Pertanyaan terakhir ya Bu, menurut Ibu apa yang perlu ditingkatkan dari lingkungan pendidikan agar sistem pendidikan di sekolah ini berjalan lebih optimal? Yang perlu ditingkatkan ya pertama itulah tadi yang paling penting, buku paket. Karena kalau ada buku paket ini ajaib. Kenapa dibilang ajaib? Orang itu bisa disuruh membaca di rumah. Bisa diterapkan K13. Yang menurut saya yang paling berpengaruh ya dari semua pendidikan ini adalah K13. Karena yang pertama ada buku paket. Dari buku paket bisa diresum. Mana yang penting di buku tulis, dicatat. Kemudian setelah itu bisa orang itu disuruh menghafal. Karena udah ada buku paketnya kan. Nggak lagi perlu catat sana, catat sini, pinjam buku kawan. Ada yang ketinggalan catatan. Jadi udah ada buku paket. Jadi buku paket ini sangat berpengaruh. Itu yang paling penting menurut saya ditingkatkan. Berarti di sekolah ini belum sepenuhnya menerapkan kurikulum merdeka ya Bu? Belum, hanya kelas 7 dan kelas 10 aliyah. Oke. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih telah meluangkan waktunya Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.